Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadhu alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharini amin. Asma'uhu sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang nama-nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma'uhu, nama-nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam. Wa min asma'ihi, dan dari sebagian nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi potongan penjelasan berikut ini diambil dari kitab-kitab hadis, termasuk di dalamnya adalah Sahih Muslim. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihal kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu fala nabiyya ba'di. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Jadi ini adalah nama yang paling masyhur, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, wa ana Ahmad, nama saya juga Ahmad. Jadi selain Muhammad, nama beliau adalah Ahmad. Wa ana al-mahi, dan aku adalah al-mahi. Al-mahi artinya adalah penghapus. Maksudnya menghapus apa? Alladzi yamhullahu biyal kufra. Alladzi yang yamhullahu, menghapus Allah sebabku al-kufra, akan kekafiran. Jadi nama al-mahi itu adalah penghapus, artinya dengan sebab diutusnya Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus kekafiran. Wa anal hashir, aku adalah pengumpul. Al-hashir artinya pengumpul. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, di mana nanti manusia akan dibangkitkan di atas langkahku. Wa anal aqib fala nabiyya ba'di, dan aku adalah aqib. Fala nabiyya ba'di, nama Nabi Muhammad juga adalah al-aqib. Fala nabiyya ba'di, maka tidak ada nabi setelahku. Jadi ini kebetulan putranya Kiai Abdul Aziz namanya Aqib. Aqib ini maksudnya adalah Nabi Muhammad adalah nabi pamungkas. Tidak ada nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya syariat Nabi besar Muhammad SAW itu adalah syariat yang kemudian salihun fi kulli zamanin wa makanin, yang bisa digunakan di setiap tempat, di setiap waktu, sampai ila yaumil qiyamah. Ini termasuk di kalangan kita adalah hal yang menyangkut akidah, yang sebenarnya harus kita ketahui bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Cuman di Indonesia ini ada seorang profesor dari UIN Sunan Kalijaga yang sekarang menjadi rektor, pernah melakukan penelitian di Indonesia. Ditemukan sekitar 200 orang yang mengaku nabi. Penelitian beliau, di Indonesia saja ada 200 orang yang mengaku nabi. Nah, ini kan berarti yang bermasalah di Indonesia ini adalah akidahnya. Banyak dari kita itu biasanya belajar langsung fikih, akidahnya bermasalah, sehingga tidak paham bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Makanya dan ada pengikutnya, ada pengikutnya. Bukan hanya mengaku nabi, ada pengikutnya. Dulu ada Lia Eden, ada macam-macam itu, ada laki juga. Bahkan dulu di dekat pondok saya di Nurul Jadid itu ada alumni Nurul Jadid yang ya kayak buat aliran-aliran sesat begitu. Akhirnya viral pada waktu itu ketika saya mondok. Ini bermasalah ya. Bahkan di Indonesia ada orang bilang mengaku bisa ngomong dengan semut, ngomong dengan malaikat, itu ada pengikutnya gitu. Ya, jadi ini bermasalah. Kita mungkin perlu untuk memperdalam akidah, karena kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu ada al-aqib. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan nama-nama ini juga perlu kita ketahui. Nama Muhammad ini
hampir seluruh nama orang Indonesia depannya namanya Muhammad. Makanya kalau di Mesir itu saya kalau ketemu orang nggak tahu namanya panggil aja Muhammad. Kira-kira. Termasuk saya, nama saya Ahmad juga, Ahmad. Gitu ya. Cuman kalau yang Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, ini putranya Ki Abdul Aziz Aqib ini. Ya, fala nabiyya ba'di. Jadi kita tahu sekarang Aqib itu artinya apa? Pamungkas ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, ini juga riwayat hadis, wa anal muqaffi, aku adalah al-muqaffi. Artinya adalah pengikut nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad itu pengikut nabi yang terdahulu. Maksudnya pengikut bagaimana? Nabi Muhammad itu adalah kelanjutan tongkat estafet ya. Jadi nabi dan rasul itu yang berbeda hanya syariatnya, tetapi agamanya satu, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbeda hanya syariatnya. Ada syariat yang kemudian diciptakan oleh Allah hanya diperuntukkan untuk kaum itu, seperti syariat yang diturunkan kepada Bani Israel. Itu keras syariatnya. Kalau ada baju kena najis, kalau kita dicuci. Kalau di Bani Israel dipotong. Bahkan saya pernah mendengar untuk makanan itu orang Yahudi itu mereka berani sombong sama orang Muslim. Kalau halal dan haram lebih ketat saya gitu. Masalah halal dan haram ketat. Bahkan saya pernah mendengar mereka itu tidak mengumpulkan makanan laut sama makanan darat gitu ya. Jadi kalau sudah makan daging nggak boleh campur sama ikan, susu nggak boleh dicampur sama ini ya, ketat begitu ya, syariatnya ketat di kalangan Yahudi ya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu membawa agama satu, itu agama Islam, tetapi syariatnya yang berbeda. Maka ketika ada agama yang baru, seharusnya itu orang-orang itu ikut kepada agama yang baru. Cuman orang Yahudi ini kan kemudian ketika diutus Nabi Muhammad SAW, mereka menginginkan nabi yang terakhir dari golongan mereka, dari golongan Yahudi. Ketika tidak keluar dari golongan Yahudi, mereka langsung nggak mau gitu, langsung nggak mau. Dan ini memang tabiatnya orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi sudah masuk Islam, ada orang Yahudi masuk Islam. Saya lupa cerita detailnya ya. Dia sembunyi di rumah seorang sahabat, dia sembunyi. Ditanya, lupa juga saya namanya. Gimana pendapat Anda tentang ini orang disebutkan Fulan bin Fulan? Oh, orang Fulan bin Fulan, orangnya baik, anaknya orang baik, dermawan, gitu. Dipuji-puji. Dapat berapa menit dia keluar, orang ini sudah masuk Islam. Wah, dia paling jeleknya manusia, dia berubah langsung. Ketika dibilang Islam, tabiatnya orang Yahudi seperti itu. Jadi ya, nabinya saja didebat terus menerus. Nabinya saja didebat terus menerus. Jadi Al-Muqaffi artinya beliau adalah pelanjut estafet para nabi, sekaligus tadi Al-Aqib, beliau yang menutup para nabi itu. Wa Nabiyyut Taubah, Nabi Muhammad disebut juga Nabiyyut Taubah, wa Nabiyyur Rahmah, dan juga Nabi Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabiyyut Taubah, Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam hadis, ya ayuhan nas tubu ilallah fastaghfiruhu fa inni atubu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan bertaubatlah, fa inni atubu ilallah fi kulli yaumin mi'ata marrah, karena aku, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, bertaubat kepada Allah 100 kali, membaca istighfar setiap harinya 100 kali. Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Nabi Muhammad maksum. Beliau bertaubat dari apa? Beliau bertaubat setiap beliau naik ke makom yang lebih tinggi, makom yang rendah itu beliau taubati. Beliau kan selalu meningkat keimanannya itu. Kalau kita taubat bukan karena makomnya tinggi, jelas banyak dosanya. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau maksum, tidak mungkin berdosa. Tetapi karena dikatakan ulama, beliau beristighfar karena melihat makom yang di bawahnya, beliau kan selalu meningkat makomnya itu. Nabi Muhammad beristighfar 100 kali. Maka kita
sekelas Nabi Muhammad beristighfar 100 kali, maka kita harusnya juga lebih banyak beristighfarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiur Rahmah. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim, wa nabiyul malhamah, beliau disebut dengan nabi perperangan. Seakan ada tadi disebut Nabiur Rahmah, tapi juga Nabiul Malhamah. Malhamah itu artinya peperangan. Kenapa kok ada rahmah, ada malhamah? Oleh ulama dijelaskan mengenai ini, bahwasanya umat-umat terdahulu itu kalau mengingkari, kafir terhadap Allah, mengingkari terhadap nabinya, itu langsung diadab kontan, dihujani batu, dikasih gempa, langsung habis ya. Kaum Ad, kaum Samud yang kemudian membangkang kepada nabinya, azabnya kontan. Tetapi Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi kaum kafir. Diharapkan mereka dengan peperangan itu kembali masuk kepada Islam. Jadi seakan-akan Nabi peperangan ini kayak perang, tetapi tidak. Ini adalah rahmat. Kenapa? Orang diajak perang, mudah-mudahan nanti dia bertaubat dan kembali kepada Islam. Begitu. Kalau umat terdahulu ketika dia sudah, bahkan Nabi Nuh bilang, ya Allah, sudah habiskan ini semua orang kafir. Habiskan. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Habiskan semua orang kafir. Kalau tidak dihabiskan, anak-anaknya nanti akan jadi orang kafir juga, akan merusak juga. Umat-umat terdahulu seperti itu. Ya udah, umatnya Nabi Nuh termasuk putra beliau sendiri habis ya, kena banjir besar. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Beliau memerangi kaum kafir itu dengan harapan mereka kembali kepada Islam. Jadi Nabiul Malhamah ini bukan kemudian Islam disebarkan dengan peperangan, tetapi ini dalam rangka untuk mengajak mereka kembali kepada Islam. Dan semua peperangan dalam Islam itu dalam hal membela agama Allah ya. Baik. Wasammahu Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz basyiran wa nadhira. Wasammahu Allah Ta'ala, dan Allah memberikan nama kepada Nabi Muhammad fi kitabih al-aziz, dalam kitab Al-Quran, basyiran wa nadhira. Basyiran pemberi kabar gembira, nadhiran pemberi peringatan. Nabi Muhammad itulah basyiran wa nadhira, Nabi yang memberikan kabar gembira tetapi juga memberikan peringatan. Saya kira memang idealnya seperti itu. Nabi Muhammad membawa berita gembira, tetapi juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang kufur, memberi ancaman kepada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munira, beliau adalah pelita yang menerangi. Nabi Muhammad adalah pelita yang menerangi. Ya walaupun secara maknawi beliau adalah pelita karena menerangi kita, secara hakikat juga beliau adalah pelita. Jadi saya pernah mendapatkan riwayat sahabat itu ketika di bulan purnama sangat terang itu ada Nabi Muhammad, dipandang Nabi Muhammad, dipandang bulan purnama, dipandang lagi Nabi Muhammad, dipandang bulan purnama. Apa katanya sahabat itu? Demi Allah, wajah Nabi Muhammad lebih terang bersinar daripada bulan purnama. Ya, termasuk mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raufan rahima, beliau adalah bersifat lemah lembut dan bersifat penyayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jadi Nabi Muhammad dikatakan, kalau engkau Muhammad bersifat kasar, niscaya orang-orang akan pergi daripada sekitarmu. Nabi Muhammad disuruh berlemah lembut. Bahkan Nabi Muhammad ketika agak cemberut sedikit itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhirih. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk berlemah lembut ya, berlemah lembut. Sayyidina Anas bin Malik itu sejak 10 tahun khodam, membantu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya Sayyidina Anas, saya menjadi pembantu Rasulullah, tetapi
bantuan Rasulullah, khidmah Rasulullah kepadaku selama aku membantu beliau itu lebih banyak daripada bantuanku kepada Nabi Muhammad. Posisi Sayyidina Anas pembantu karena memang dipasrahkan oleh ibunya. Tetapi katanya Sayyidina Anas, bantuannya Rasulullah kepadaku, khidmahnya Rasulullah kepadaku lebih banyak dari bantuanku kepada dia. Sayyidina Anas juga bilang, tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan kepadaku, wahai Anas, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa tidak melakukan ini saja? Tidak dipertanyakan. Ya, jadi dalam perjalanan pernah beliau bersama dua orang sahabat ya, menyembelih kambing, safar begitu. Satu orang sahabat bilang, wahai Rasulullah, saya akan menyembelihnya. Sahabat yang lain bilang, wahai Rasulullah, saya akan mengulitinya. Anda santai saja, nanti tunggu dagingnya matang. Katanya Nabi, nggak bisa gitu. Saya juga ingin peran. Saya yang bagian mengumpulkan kayu bakarnya. Jadi tidak mau hanya dilayani Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau aktif membantu ya. Dan ini sulit. Kalau kita sudah punya khoddam itu kan enak sekali. Disuruh-suruh gitu kan. Ini ya katanya Gus Baha itu. Kadang-kadang orang ya gak mau temenan sama orang kaya, tapi temenan sama yang miskin-miskin. Tapi juga ada penyakit itu, nanti hanya disuruh saja. Ya. Padahal adabnya bagaimana? Kita kalau ketemu orang yang ajarannya Islam ya, bertemu dengan orang yang secara status sosial lebih rendah dari kita, secara ekonomi, walaupun ini bukan patokan kemuliaan seseorang, secara ekonomi lebih rendah dari kita, katakanlah begitu. Itu adabnya orang yang lebih kaya, orang yang lebih status sosialnya ini lebih berencana, harus lebih dahulu menyapa. Karena orang yang berada di bawah itu lebih sensitif. Kita tidak menyakiti, kadang mereka merasa tersakiti begitu. Jadi kita yang harus, gimana Pak kabarnya gitu kan, ditanya-tanya. Orang kaya diem saja, wah sombong sekali gitu. Sombong sekali. Orang statusnya tinggi, pejabat, salah tingkah sedikit. Makanya kalau kita sadar, kita dilebihkan oleh Allah. Walaupun ini bukan kemudian menunjukkan bahwasanya kita lebih tinggi derajatnya, tapi kita lebih bersifat lemah lembut. Saya pernah itu. Saya naik mobil, namanya naik mobil kita kan kadang-kadang nyerempet sedikit. Ada orang bawa jerami. Saya ya salah mungkin, atau namanya kan tidak sengaja gitu ya. Tapi orangnya marah, polanan naik motor, ya Allah. Ya gitu, perasaan seperti itu yang harus kita jaga gitu ya. Minta maaf ya, nggak ada masalah gitu. Ya, Nabi Muhammad seperti itu, Rauf Rahim, lemah lembut beliau itu. Sifatnya penyayang. Wa rahmatan lil alamin, beliau adalah rahmat bagi alam ya. Alam ini ya makhluk semuanya, manusia bukan manusia. Wa Muhammadan, nabi beliau adalah Muhammad. Wa Ahmada, nama beliau adalah Ahmad. Wa Toha, ini nama guru kita, Toha ini termasuk Nabi Muhammad. Yasin ini namanya Nabi Muhammad. Wa Muzammila, nama beliau wahai orang yang memakai muzammil, menggunakan selimut ya. Mudaththir sama memakai selimut. Wa Abdan, dan juga beliau adalah seorang hamba fi qaulihi tabaraka wa taala, dalam firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bagi hambanya pada malam hari. Hamba ini kadang-kadang saya pernah menyampaikan tentang masalah hamba ini. Kadang-kadang mungkin agak sulit kita terima. Hamba itu adalah budak. Budak itu harus mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh tuannya. Kita ini hambanya Allah. Seyogyanya bagi hambanya Allah adalah mengerjakan seluruh perintah-perintahnya Allah. Jadi kadang-kadang manusia itu ingin melepas sifat kehambaannya, padahal sifat hamba itu yang kemudian memuliakan manusia. Karena sesuatu itu menjadi mulia karena bertakluk kepada siapa. Di pesantren itu Pak,
Kalau kita punya guru, anaknya kiai, walaupun dia belum alim, masih kecil, itu kita cium tangannya. Bukan karena dia sudah alim atau kita cium, karena dia putranya guru kita. Dia menjadi mulia karena apa? Ayahnya kiai begitu. Akhirnya kita menghormatkan. Nah, kita ini adalah hamba, yang pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ini menjadi kemuliaan bagi kita karena kita terikat kepada sesuatu yang mulia. Bukan kalau konteks dunia kan ketika menjadi hamba hina. Orang menghambakan orang lain hina, tapi ketika kita menjadi hambanya Allah ini mulia. Makanya Nabi Muhammad itu berbangga karena menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Abdullah, beliau juga adalah hambanya Allah fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh. Jadi ada cerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di dalam sholat. Ini dan juga ini pernah dijelaskan sebelumnya, di cerita sebelumnya. Ketika beliau membaca Al-Quran itu, ada jin yang kemudian mendengarkan bacaan Al-Qurannya Nabi Muhammad. Dari saking senangnya mendengar Al-Quran, mereka sampai berebut untuk mendengar bacaannya Nabi Muhammad SAW. Ini jin dari Nasibin, daerah-daerah Turki sana. Mereka berkumpul untuk mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Jin ini, inna sami'na Qur'anan ajaba, katanya. Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran ini ajib. Ini jin bisa merasakan. Ya, harusnya kita lebih dari jin, tapi sayangnya kita alhamdulillah tidak semuanya bisa bahasa Arab. Tetapi kadang-kadang di Indonesia itu, walaupun tidak paham bahasa Arab, ada orang baca Al-Quran itu qori Allah gitu. Saya nggak paham ini Allah apa, Allah iramanya, Allah paham atau apa begitu kan. Kita dengar qori itu kan Allah gitu. Ini Allah. Iya, budaya gitu. Kalau jin itu paham. Jin itu paham Al-Quran, keindahan Al-Quran. Ya, kalau kita masih sampai di situ, kita kadang-kadang menikmati irama, tapi tidak. Ya, ini kalau irama tidak sesuai dengan tajwid, ya bahaya juga ya. Ada anak Indonesia itu ikut musabaqah Al-Quran, yang menjadi juri seorang syekh dalam bidang qiraah, Aiman Suwaid namanya. Katanya termasuk penyakitnya orang Indonesia itu, kita terlalu fokus kepada lagu ya, mendayu-dayu. Karena memang, tapi bagus sebenarnya. Suara kita itu bagus. Orang Mesir itu kalau baca Al-Quran lurus-lurus, kecuali dia dari kecil. Kalau kita di Indonesia ini, sejak saya di pondok itu, kita sudah diajari irama. Di pondok itu kami mengaji, paling tidak sudah diajarkan pakai nahawan, pakai makom nahawan namanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, begitu. Ada turun naiknya. Tapi kalau orang Arab mungkin tidak seperti itu. Jadi kalau baca Al-Quran itu lurus-lurus, kecuali yang memang qori begitu ya. Jadi dengarkan suara kita tuh senang mereka ya. Ya, tapi harus sesuai dengan kaidah tajwidnya ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u wa nadhiran mubina. Beliau adalah memberi peringatan yang nyata. Fi qaulihi jalla tsana'u, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul inni anan nadhirul mubin, dan katakanlah sungguhnya aku anan nadhirul mubin, aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Nabi Muhammad memberi peringatan kepada kita. Wa mudzakiran fi qaulihi taqaddasat asma'uhu innama anta mudzakir, dan beliau Nabi Muhammad SAW adalah pemberi peringatan fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah mudzakir, pemberi peringatan. Wa qad dzukira ghairu dzalika, dan Nabi Muhammad namanya juga
banyak selain yang sudah disebutkan tadi. Wa aktsaru hadhil asma sifatun, dan kebanyakan nama-nama ini adalah sifat. Jadi yang kita sebutkan tadi beberapa nama Nabi Muhammad SAW yang diambil dari hadis ini, termasuk di dalam Sahih Muslim itu ada asma'uhu sallallahu alaihi wasallam, ada bab yang menjelaskan tentang nama-namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sudah disebutkan tadi, ada Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, kemudian Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah, dan Bashira wa Nadhira, Muzammil, Mudaththir ya. Tapi seperti yang juga kita sudah dengarkan di pertemuan terakhir di sini acara oleh Kiai Abdul Aziz, nabi-nabi yang lain itu pasti pernah dipanggil namanya, tapi Nabi Muhammad itu pasti dipanggil dengan nama kebesarannya, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul gitu. Termasuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita. Jadi kita beruntung mempunyai nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi, dan tentunya kalau nabinya paling mulia, umatnya adalah umat yang paling mulia. Jadi ini adalah kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW menambah kecintaan. Kalau sudah cinta, akhirnya mutaba'ah, mengikuti Nabi. Kalau sudah cinta itu mutaba'ah. Kalau anak-anak kita itu senang kepada artis-artis itu biasanya ngikuti yang dilakukan artis. Nah, kalau kita senang sama Nabi, kita mencoba untuk berusaha untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad dengan mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan